Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Ademotia, NIM 2114141. Saya dari kelas PAI 6E. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nama aslinya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, lahir pada tahun 1356 Masehi, wafatnya yaitu 1419 Masehi. Orang tuanya bernama Barokah Zainal Alam, istrinya bernama Dewi Chandrawulan, Siti Maryam, dan Wan Jamilah. Tempat dakwah beliau yaitu di Gresik. Strategi dakwah beliau yaitu mendirikan pesantren, masjid, kemudian berdagang, memiliki gagasan untuk mengalirkan air dari gunung untuk pengairan sawah serta ladang. Yang kedua yaitu ada Sunan Ampel. Nama aslinya yaitu Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi, wafat pada tahun 1478 Masehi. Tempat dakwah beliau yaitu di Surabaya. Orang tuanya bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan. Istrinya bernama Nyai Ageng Manila dan Diah Karimah. Strategi dakwah beliau yaitu mendirikan pesantren di Ampel, kemudian mendirikan Masjid Demak, dan slogan Molimo. Yang ketiga yaitu ada Sunan Bonang. Nama aslinya yaitu Raden Mahdum Ibrahim, lahir pada 1465 Masehi, wafat pada tahun 1525 Masehi. Orang tuanya bernama Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Tempat dakwah beliau yaitu di Tuban. Strategi dakwah beliau dalam penyebaran Islam yaitu memakai gending, kemudian wayang, gemelan sebagai media dakwah, kemudian mendirikan pesantren. Yang keempat yaitu ada Sunan Giri. Nama aslinya yaitu Raden Paku. Nama lainnya yaitu Muhammad Ainul Yakin, lahir pada tahun 1442 Masehi, wafatnya 1506 Masehi. Orang tuanya bernama Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Istrinya bernama Dewi Murtasia Asyikoh dan Dewi Wardah. Tempat dakwah beliau yaitu di Giri dan Gresik. Strategi dakwah beliau yaitu mendirikan pesantren dan membuat lagu-lagu permainan anak. Yang kelima yaitu ada Sunan Derajat. Nama aslinya yaitu Raden Qasim. Sunan Derajat atau dikenal dengan Raden Syarifuddin. Orang tuanya bernama Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, lahir pada tahun 1470, wafatnya 1520 Masehi. Tempat dakwah beliau yaitu di Desa Derajat, Lamongan. Strategi dakwah beliau yaitu mendirikan surau dan pesantren melalui kesenian tradisional, kegiatan sosial. Yang keenam yaitu ada Sunan Kalijaga. Nama aslinya yaitu Raden Said, lahir pada tahun 1450 Masehi, wafatnya tahun 1513 Masehi. Orang tuanya bernama Tumenggung Wilwatikta dan Dewi Nawang Arum. Istrinya bernama Dewi Saroh. Tempat dakwah beliau itu di Demak. Strategi dakwah beliau yaitu menggunakan kesenian wayang dan sastra. Yang ketujuh ada Sunan Kudus. Nama asli beliau yaitu Ja'far Sodik, wafat tahun 1550 Masehi. Orang tua beliau bernama Sunan Ngundung dan Siti Syariah. Istri beliau bernama Dewi Ruhil, putri Pangeran Pecat dan Tanda Terung. Tempat dakwah beliau yaitu di Kudus. Strategi dakwah beliau yaitu pertama mendirikan Masjid Al-Aqsa atau Masjid Menara Kudus, kemudian menciptakan cerita keagamaan. Yang kedelapan yaitu ada Sunan Muria. Nama asli beliau yaitu Raden Umar Said, wafat tahun 1560 Masehi. Orang tua beliau bernama Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Istri beliau bernama Dewi Sujinah dan Dewi Roroyono. Tempat dakwah beliau itu di lereng Gunung Muria atau Kudus. Strategi dakwah beliau yaitu mendirikan pesantren, kemudian menggunakan gamelan dan wayang. Kesembilan yaitu ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai tokoh Islam di daerah Cirebon. Strategi dakwah beliau yaitu beliau ini menggunakan berbagai strategi dakwah untuk menyebarkan Islam di Indonesia, di Cirebon.
Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.